anugerah dari Allah Bapa kita, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Renungan Jumat 30 April 2021, Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapa yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Suang songoni do rohani amamuna na dibandua gijangi ai dipangidu neng unang mago agia sada sian namek meton. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, berita-berita pelampiasan dendam semakin sering mewarnai surat kabar, media sosial, dan berita televisi. Nada ketidakpuasan, iri hati, kekecewaan, sakit hati, dan kehilangan bagai api menyulut bensin, tak seorang pun kuasa memadamkannya. Demikianlah keadaan masyarakat kita, mudah digiring kepada dendam membara, bahkan seringkali tanpa pemahaman yang jernih akan duduk permasalahannya. Masihkah gema pengampunan terdengar di tengah dendam membara? Kita yakin bahwa pengampunan masih terus diperdengarkan dan tidak akan luntur di telan zaman, karena misi Kristus belum tuntas. Masih banyak jiwa-jiwa yang tersesat yang harus dibawa pulang kepada Kristus. Nats hari ini, Matius 18 ayat 14, adalah bagian dari perumpamaan Yesus tentang seekor domba yang hilang, membuktikan bagaimana misi penyelamatan itu tidak pernah pudar. Satu jiwa pun sangat berharga di mata Kristus. Ia tidak pernah meremehkan atau mendiskriminasi seorang pun manusia, karena setiap jiwa yang tersesat akan dicari, sehingga meluaplah sukacita Kristus ketika jiwa yang tersesat itu kembali pulang. Setiap orang yang telah ditemukannya juga akan memiliki beban di dalam melihat jiwa-jiwa yang masih tersesat. Oleh karena itu, ketika kita anak-anak Tuhan melihat saudara kita berbuat dosa, harus mengupayakan segala cara untuk menyadarkannya dan menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Bapa di surga akan bekerja di tengah-tengah kita yang sepakat berdua bagi pertobatannya. Gema pengampunan antar sesama bukan berdasarkan kebaikan, kemurahan hati, kesabaran, dan belas kasih kita kepada orang lain, namun semata-mata karena anugerah pengampunan Kristus telah dinyatakan terlebih dahulu bagi kita. Sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memaafkan orang lain, karena kesalahannya pada kita tidak dapat dibandingkan dengan dosa-dosa kita. Jika Kristus telah menganugerahkan pengampunan bagi kita, adakah kita boleh berhak menahan pengampunannya bagi orang lain yang bersalah kepada kita? Hutang kita telah dilunaskan. Masihkah kita memohon pelunasan hutangnya kepada kita? Adakah kita lebih besar dan lebih berkuasa daripada Kristus? Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.